Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar kalian semua? Ibu harapkan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Silahkan kalian saksikan video inspiratif berikut. Oke, semoga melalui video yang sudah kita lihat bersama-sama bisa memotivasi kalian. Sama seperti materi kita pada hari ini tentang perubahan sosial budaya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk hari ini, Ibu akan mengumumkan tentang pengumpulan evaluasi pengetahuan kalian. Ada 9 orang lagi yang tidak mengumpulkan tugas evaluasinya dan mereka ini tidak ada nilainya. Dan ucapan terima kasih kepada 5 orang yang tercepat pengumpulan tugas evaluasinya. Mereka yaitu namanya Ibu sebutkan Tri Nur Cahyo, Rizky Azhara Nasution, Nakila Fairuza, M. Fatir, dan Marco Fail Satria. Tepuk tangan untuk mereka dan Ibu acungkan jempol. Lebih semangat lagi belajarnya. Teman-temannya yang lain bolehlah meniru yang 5 orang ini dan nanti akan ada nilai tambahan dari Ibu. Baiklah anak-anak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada bab 2 seperti materi kita pada hari ini tentang perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini itu ada 3. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan faktor internal penyebab perubahan sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan faktor eksternal penyebab perubahan sosial dan budaya bangsa Indonesia dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis faktor penyebab perubahan kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya, tahukah kamu apa saja faktor penyebab perubahan sosial budaya? Ada 2 tadi. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam masyarakat sendiri atau faktor internal. Yang kedua, faktor yang berasal dari luar masyarakat atau yang disebut dengan faktor eksternal. Silahkan kalian lihat slide berikut ini. Faktor yang berasal dari dalam masyarakat atau faktor internal. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Dalam hal perubahan jumlah penduduk dapat disebabkan oleh berkurang atau bertambahnya penduduk yang sangat cepat dapat mengakibatkan perubahan sosial budaya. Baru yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru bersifat mengembangkan atau menambah suatu kebudayaan dalam masyarakat. Penemuan unsur kebudayaan yang baru disebut dengan discovery. Lalu penemuan baru itu akan menjadi invention jika discovery-nya tadi telah diterima dan diterapkan dalam masyarakat atau telah diterima oleh masyarakat. Baru yang ketiga, konflik dalam masyarakat. Konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configere yang berarti saling memukul.
Secara sosiologis, konflik dapat diartikan sebagai suatu proses terhadap dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan membuat tidak berdaya atau menghancurkannya. Konflik terjadi karena adanya perbedaan dalam masyarakat. Keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Revolusi terjadi karena keinginan kuat masyarakat untuk berubah. Sedangkan pemberontakan terjadi karena keinginan yang kuat dari masyarakat untuk berubah ditolak oleh pimpinan masyarakat tersebut. Baru yang kedua, faktor yang berasal dari luar masyarakat atau faktor eksternal. Yang pertama, perubahan lingkungan alam. Perubahan lingkungan alam pada dasarnya menjadi penyebab munculnya perubahan sosial. Hal ini lantaran dengan adanya bencana yang terjadi dalam suatu masyarakat akan mengubah segala bentuk struktur dan juga sistem hidup yang sudah direncanakan di dalam masyarakat tersebut. Baru yang kedua, peperangan. Perubahan sosial eksternal yang menjadi pengaruh salah satunya adalah adanya peperangan. Peperangan yang muncul antara kelompok ataupun antar negara dapat mengakibatkan perubahan sosial. Hal ini dikarenakan pihak yang mempunyai kekuasaan penuh mempengaruhi pada pihak yang kalah. Baru yang ketiga, perubahan kebudayaan masyarakat lain. Pengaruh yang terjadi pada arti kebudayaan masyarakat lain adalah salah satu penyebab adanya perubahan sosial. Pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang memiliki perbedaan latar belakang budaya pada dasarnya menjadi penyebab perubahan sosial budaya. Perubahan tersebut bisa dalam bentuk akulturasi ataupun asimilasi. Oke, anak-anak ibu semua, setelah sama-sama kita mendengarkan materi pembelajaran melalui PPT tadi, ibu harap kalian tetap mengikuti kegiatan pembelajaran bersama ibu dengan baik dan tetap bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas yang akan ibu berikan melalui WA Group. Setelah ini, untuk pertemuan kita selanjutnya, materinya adalah faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Itu saja untuk pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.